Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi channel YouTube kesayangan kita, Solusi Cerdas Matematik. Anak-anak, terutama kelas 10 ini, pagi ini kita belajar aturan sinus. Untuk itu silakan absensi di Google Classroom, supaya nanti tugas-tugasnya dapat dinilai ya. Baik, perhatikan video berikut. Aturan sinus. Nah, aturan sinus ini berlaku pada segitiga sembarang ya. Nah, apa yang disebut aturan sinus ini adalah perbandingan dari sisi di hadapan sudut dan nilai sinus dari sudut tersebut dalam suatu segitiga ya. Coba kita perhatikan segitiga ABC berikut. Ada B, kemudian B ke C, kemudian A ke C, segitiga ABC ya, ini sembarang. Nah, kita tahu bahwa sisi di depan sudut A itu adalah sisi A kecil ya, di depan B, titik B adalah B kecil, di depan titik C adalah C kecil. Nah, kemudian biasanya titik A itu dinamakan sudut alfa, titik B sudut beta, kemudian titik C sudut gamma. Dari pelajaran sebelumnya atau di SMP sudah tahu bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat ya. Nah, kita lihat hubungan ketiga sisi dan ketiga sudut dari segitiga ABC. Dapat kita ambil hubungan sinusnya, karena selain aturan sinus nanti ada aturan kosinus. Jadi ini perbandingan antara sudut dan sisi di hadapannya. Itu perbandingannya sama di setiap segitiga. Ya. Nah, jumlah-jumlah sudut dalam segitiga alfa plus beta plus gamma itu 180. Nah, manakah perbandingannya? A berbanding sin alfa itu sama dengan B berbanding sin beta dan sama dengan C berbanding sin gamma ya. Ini aturan sinus. Nah, untuk apa aturan ini dan bila mana dipakai? Jika dalam satu soal diketahui dua buah sudut dan satu buah sisi ya, maka bisa kita gunakan aturan sinus. Nah, kita lihat contoh soal berikut ya. Ada segitiga ABC, kemudian panjang BC itu 20, tadi 20 itu berarti nilai A ya. Sudut A-nya 60, sudut B-nya 45 derajat. Nah, dalam hal ini tentukan besar sudut gamma dan besar AC. Dalam hal menentukan sudut gamma tentu kita gunakan tadi alfa plus beta plus gamma sama dengan 180 derajat. Kemudian besar AC ini dapat kita gunakan perbandingan sinus. Nah, ini hitung-hitungannya ya. Maka 45 derajat tambah 60 derajat tambah gamma sama dengan 180. Ya, kita operasikan jadi gamma 180 dikurang 45 dikurang 60. Dapatlah sudut gamma adalah 75 derajat ya. Bisa kita cek diulang kembali, dijumlahkan pasti jumlahnya ketiga sudut 180. Nah, untuk mencari besar AC, AC-nya sudut di hadapan sisi AC adalah 45. Jadi AC per sin 45 itu sama dengan yang diketahui. Diketahui 20 per sudut di hadapannya, sinusnya. 20 per sin 60. Sehingga AC secara aljabar kita rubah. Berarti 20 kali sin 45 perkalian silang ini sebenarnya per sin 60.
Sehingga didapatlah AC itu 20 kali sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Setengahnya kita bagi, tinggal 20 akar 2 per akar 3. Kemudian ini kita sederhanakan, boleh dikali akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah 20 per 3 akar 6. Nah, itu jadi jawabnya. AC-nya 20 per 3 akar 6, kemudian gamanya 75 derajat. Ya. Gimana? Bisa dimengerti? Berikutnya. Bila ada soal seperti ini, diketahui segitiga ABC sama ya, besar sudut Y dan panjang sisi AC. Nah, kita lihat segitiganya. Nah, begitu. Ya. Tapi di sini diketahui dua buah sisi dan satu sudut. Jadi kalau tadi diketahui dua buah sudut, satu sisi, pakai aturan sinus. Ya, saya ulangi, dua sudut, satu sisi. Nah, bisa jadi dua sisi, satu sudut, masih menggunakan aturan sinus. Nah, berbeda dengan aturan cos. Kalau ini diketahui dua sisi dan salah satu sudut di hadapannya. Maksudnya di hadapan sisi yang diketahui. Tetapi kalau aturan kosinus diketahui dua buah sisi dan sudut yang diapit oleh kedua belah sisi. Itu baru aturan kosinus. Ya, nanti kita pelajari pada video berikut. Nah, kita mau menghitung besar sudut Y, tetapi baru diketahui satu sudut A 30 derajat. Berarti kita harus cari dulu besar sudut beta. Kalau sudut beta di depannya adalah akar 8. Nah, sebelum lanjut, akar 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 2 ya. Nah, coba kita hitung secara aljabar. Berarti B sin 30 sama dengan 8 sin beta. Tentu ini sudah perkalian silang ya. B sin alfa, alfanya tadi 30 derajat. Nah, kita isikan nilainya, B tadi akar 8 kali sin 30 setengah sama dengan ya 2 sin beta. Nah, akar 8 itu bisa disederhanakan. Ya, bisa disederhanakan menjadi 2 akar 2 tadi. 2 akar 2 kali setengah sama dengan 2 sin beta. Itu di atas 8 sin beta salah ya, 2 sin beta. Nah, kemudian didapatlah sin beta sama dengan setengah akar 2. Nah, kita cari di tabel, maka nilai beta adalah 45 derajat. Nah, kalau beta sudah dapat, alfa sudah 30, dijumlahkan 30 tambah 45, 75. Maka sin gamma adalah, pakai rumus tadi, ya, sehingga dapat gamma 180 dikurang 75, jadinya 105 derajat. Jadi besar sudut gamma adalah 105 derajat. Lalu kita cari sisi C atau AB. C berbanding tadi sudutnya 105 derajat sama dengan 2 per sin 30. Maka C sama dengan 2 kali sin 105 derajat dibagi sin 30. Sin 30 tadi sudah diketahui setengah. Kemudian sin 105 bisa kita lihat di tabel itu 0,77. 2 dibagi setengah itu berapa? 4 ya. 4 dikali 0,77 menjadi, dapatlah nilai C atau panjang AB itu adalah 3,88. Nah, ini dia. Ya. Oke, kita lihat
contoh berikutnya. Contoh ketiga ya. Oh enggak, ini langsung masuk soal-soal ya. Nanti ya. Nah, kita lihat. Diketahui segitiga ABC, hitung besar sudut gamma sama panjang sisi C. A-nya 9, kemudian B-nya 9, sudut A-nya 60 derajat. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, diketahui segitiga ABC, AC 10 cm, besar sudut B 60 derajat, dan sudut A 45 derajat. Tentukan panjang sisi A. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, diketahui segitiga ABC, BC sama dengan 4 cm, besar sudut A 120 derajat, dan sudut B 30 derajat, panjang sisi C. Nomor 4, diketahui segitiga ABC, AB sama dengan 5, sin C. Nah, ini nilai sinnya diketahui. Sepertiga dan sin A 3/5. Tentukan panjang sisi BC. Nah, silakan ini tugas dikerjakan, dikumpul di Google Classroom atau lewat email Bapak. Ya, waktunya 1 hari. Ya, besok terakhir ngumpul. Nah, bagi anak-anak yang tidak pernah ngabsen di Google Classroom, berarti tugasnya tidak akan ternilai. Dan jangan sampai dikumpul ya. Sudah 4 kali pembelajaran, sekali ngumpul. Nah, jangan lupa menonton videonya supaya ngerti. Jangan cuma nyalin tugasnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.